Condrodemuko. Saya mau tanya sekali lagi, kalian rela untuk mati bersama demi menegakkan tugas yang suci ini? Saya rela Kakang Mas. Saya rela Kakang Mas. Saya rela Kakang Mas. Sudah, tidak usah menangis. Jika yang kita lakukan ini benar-benar baik dan tulus demi kebaikan, maka Kawah Condrodemuko tahu sendiri, jika orang baik yang masuk tidak akan hangus terbakar. Tapi jika orang yang jahat masuk ke dalam Kawah Condrodemuko, ya pasti semua badannya akan hancur. Mantapkan hati, mantapkan pikiran kalian. Saya bawa masuk ke dalam. Bismillahirrohmanirrohim. Werkudara, Janaka, Nakula, dan Sedewa masuk ke dalam Kawah Condrodemuko. Tapi anehnya, mereka tidak terbakar. Namun ketemu dengan sesosok laki-laki dan perempuan di dalam Kawah Condrodemuko. Wah, Janaka kembar. Setelah kita masuk ke dalam Kawah Condrodemuko, tubuh kita tidak terbakar hangus. Alhamdulillah, kita masih diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita orang yang baik, tidak melakukan kesalahan. Benar Kakang Mas, benar Kakang Mas, benar Kakang Mas. Tapi di depan kita ada dua sosok, laki-laki dan perempuan. Siapakah mereka berdua? Saya tanya dulu. Iya Kakang, silahkan ditanya. Wah, hei laki-laki dan perempuan, cepat bicara, siapa namamu? Bocah bagus, saya adalah Prabu Pandu Dewonoto dan ini istri saya, Dewi Madrim. Saya berada di sini sudah lama, semenjak kelahiran dari anak-anak saya, para Pandawa. Masuk ke dalam Kawah Condrodemuko, sudah lama tidak bisa masuk ke dalam surga ilahi. Wah, Janaka, Janaka, injih Kakang, ini Bopo Pandu Janaka. Oh, Bopo Pandu, Ayahanda Pandu, Ibu Madrim, Ibu Madrim. Sudah lama kami ingin berjumpa dengan ibu dan ayah ibu. Iya ibu, sudah lama kami ingin berjumpa. Ibu, bapak, Kanjeng Romo, saya sudah lama ingin berjumpa. Wah, Bopo Pandu, aku sudah kangen sekali dengan Bopo Pandu dan Ibu Madrim. Sudah, Nger, sudah. Kembali duduk yang tenang. Baiklah ayah. Baiklah ayah. Baiklah ayah. Berarti kalian adalah Pandawa 5 putraku. Oh iya, di mana Puntadewa nak? Kakang Puntadewa mbarep kakangku masih menjaga kerajaan Ngamarta. Awalnya dia yang diutus untuk naik ke Kahyangan Junggring Saloka untuk mendapat hukuman karena memakai gelung keling dan memakai nama Puntadewa. Tapi aku dan Janaka dan kembar mewakilinya untuk naik ke Kahyangan dan mendapat hukuman. Setelah sampai sini, saya dimasukkan ke dalam Kawah Condrodemuko karena mendapatkan utusan dari Jawata. Seperti itu.
metu anakku ngger cah bagus. Wah, Popo Pandu, Ibu Madrim. Aku terharu saat bertemu Popo dan Ibu Madrim. Prabu Pandu wajahnya penuh penyesalan. Anak-anakku, kami terjebak di sini karena dosa-dosa kami di masa lampau. Hanya ampunan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membebaskan kami, tapi kami tidak memilikinya, Nak. Kami tidak bisa masuk ke surga. Arjuna pun menangis. Ayah, ibu, biarkan kami mati bersama kalian. Kami tidak sanggup hidup tanpa kalian, ayah, ibu. Tidak, Nak. Kalian harus meneruskan dharma. Kalian adalah cahaya bagi dunia yang gelap ini. Kekuasaan itu akan datang padamu, dan kau harus menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Tidak seperti para dewa yang sewenang-wenang. Jika kalian mati, siapa yang akan menegakkan keadilan di bumi? Sang Hyang Wenang pun muncul diselimuti cahaya. Ia menyelamatkan para Pandawa dan membawa Pandu untuk masuk ke surga. Kemudian datanglah Sang Hyang Podowenang turun di antara mereka. Wah, Sang Hyang Wenang kakekku, Sang Hyang Wenang, hormatku kepada Sang Hyang Wenang, hormatku kepada Sang Hyang Wenang, hormatku kepada Sang Hyang Wenang, hormatku pada Sang Hyang Wenang, hormatku pada Sang Hyang Wenang. Oh iya, anak-anakku, cucu-cucuku, saya turun ke sini karena ada wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus titah dari Jawoto, mengutus bahwa kedua orang tua dari Pandawa, Pandu dan Dewi Madrim, sekarang sudah saatnya kalian berdua masuk ke dalam surga ilahi. Karena berkat doa-doa dan amalan-amalan yang diberikan oleh anak-anak kalian yang soleh, yaitu para Pandawa 5, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, kalian sudah bisa masuk ke dalam surga ilahi. Baik, sekarang ayo kita masuk ke dalam surga ilahi. Terima kasih Pukulun, terima kasih Pukulun. Wah, terima kasih Sang Hyang Wenang kakekku. Terima kasih Pukulun, terima kasih Pukulun, terima kasih Pukulun. Ayo, saya bawa kalian ke surga ilahi. Pandu dan Dewi Madrim akhirnya diangkat, dibawa Sang Hyang Podowenang ke dalam surga ilahi karena atas berkat rahmat dari doa-doa para Pandawa yang tulus dan ikhlas, doa anak-anak soleh. Semua itu adalah lantaran yang membawa kedua orang tua menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latar tempat berpindah di Padepokan Karangkadembel. Antasena yang melihat para Pandawa yang naik ke kayangan dan Puntadewa yang berubah menjadi Dewa Ambral untuk naik ke kayangan, akhirnya menemui Mbah Semar Badranaya untuk meminta pituduh. Antasena menceritakan semua yang terjadi kepada Semar. Mendengar cerita itu, Semar murka karena ia tahu kezaliman telah terjadi di kayangan. Semar yang adalah kakak dari Betara Guru, yaitu raja para dewa, memutuskan untuk mengingatkan Betara Guru tentang arti kekuasaan sejati. Kakek Semar, ayah dan pakde-pakdeku dibawa ke kayangan. Lalu Pakde Puntadewa berubah menjadi raksasa besar, Mbah. Dan sekarang mereka bertarung dengan para dewa di kayangan. Begegek ugek sadulito hemel-hemel. Apa? Kurang ajar. Adikku Betara Guru itu raja yang bodoh. Dia pikir kekuasaan adalah segalanya.
Kekuasaan adalah amanah dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sang pemimpin bertindak sewenang-wenang,